Nah, kemarin dari hasil gelar perkara kan sudah jelas dilanjutkan penyidikan. Nah, karena itulah untuk menuntaskan kasus ini kami sudah mengajukan permohonan uji laboratorium forensik independen. Nah, disitulah sebenarnya letak pertarungan hukum antara kami dengan kubu pelapor saudara Joko Widodo untuk memastikan, bukan hanya meyakini ya, memastikan adakah saudara Joko Widodo ijazahnya asli atau palsu. Kalau keyakinan klien kami berdasarkan bukti yang ada, ijazah saudara Joko Widodo palsu dengan ungkapan 99,9% palsu, atau menurut Trismon Hasiolan Sianipar 11.000 triliun persen palsu. Begitu. Ada yang lain? Soal uji laboratorium forensik pribadi tadi, apakah sudah ada Independen. Ya, bukan pribadi ya, tapi independen. Yang pernah kami spill ada dua otoritas. Yang pertama dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua dari Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Tapi bagaimanapun kami tetap menunggu persetujuan dari penyidik, karena yang punya gawe penyidikan itu adalah penyidik. Lalu ada yang menanyakan apa dasar hukumnya. Memang tidak diatur tentang dasar hukum pengajuan tes laboratorium forensik independen. Namun berdasarkan preseden, karena penyidikan itu wewenangnya ada pada penyidik, sepanjang penyidik memberikan kebijakan terkait itu, maka itu bisa atau mungkin itu dilakukan. Presidennya adalah pada tanggal 15 Desember 2025 yang lalu, itu kan penyidik membuka segel barang bukti yang itu kemudian ditunjukkan kepada tersangka dan penasihat hukumnya. Padahal berdasarkan ketentuan KUHP tidak boleh barang bukti itu dibuka pada proses gelar perkara khusus. Wajib dibukanya nanti saat persidangan, dan yang membuka bukan polisi tapi jaksa dalam konteks pembuktian. Tapi ternyata penyidik di dalam proses gelar perkara khusus mengambil kebijakan untuk menunjukkan barang bukti itu, dan itu menjadi ada kepastian bagi kami memang barang bukti itu sudah disita. Jadi menunjukkan barang bukti itu bukan menunjukkan barang bukti itu asli, tapi mengkonfirmasi atau membuktikan bahwa barang bukti itu sudah disita. Karena sebelumnya kan klaim dari Projo itu ditunjukkan ijazah Jokowi di Solo, padahal menurut keterangan polisi ijazah tersebut sudah disita oleh penyidik Polda. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting, nah kalau nanti di proses gelar perkara khusus ini bukan gelar perkara ya, penyidikan ini kemudian disetujui tes laboratorium forensik, maka tentu itu yang akan kami tindak lanjuti, karena inti dari gaduh perkara ijazah palsu adalah dokumen ijazahnya. Jadi bukan fokus kepada panggilan C, Mulyono, atau Jokowi, itu tidak ada kaitannya dengan dokumen ijazah. Apakah dia punya teman yang akrab atau tidak, itu tidak ada kaitannya. Tapi yang fokus adalah dokumen ijazah. Nah, namun sekali lagi kami tegaskan, penelitian dari sejumlah ahli kebijakan publik bahkan gugatan di KIP itu juga makin mengkonfirmasi bahwa apa yang dilakukan klien kami benar. Yang pertama, KIP telah memutuskan bahwa dokumen ijazah itu adalah dokumen publik, sehingga Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi, perkara aja di KIP dimenangkan, dan pengadilan KIP menyatakan bahwa seluruh dokumen berkaitan dengan proses akademik saudara Joko Widodo itu harus dibuka ke publik, kecuali beberapa saja yang dikecualikan. Misalnya soal NIK ya, kemudian nilai studinya Jokowi sama akte kelahiran. Nah, 3 hal itu dikecualikan. Selebihnya kan boleh. Selama ini kan kubu Jokowi selalu mengklaim bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi itu sebagai dokumen private. Padahal sepanjang dokumen private itu sudah digunakan untuk jabatan publik, maka demi hukum berubah posisinya menjadi dokumen publik, dan itu dibuktikan dengan putusan KIP. Begitu. Cukup? Ya, terima kasih ya semuanya. Cukup ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.